Nah, setelah Nabi Saleh menjelaskan bahwa beliau tidak lain tidak bukan utusan Allah, mengajak menyeru kaumnya agar meninggalkan penyembahan kepada selain Allah, jangan berlaku sombong dan angkuh lantaran hidup mewah, percaya yakin kepada akhirat. Itu beliau sampaikan tidak ada maksud tujuan selain itu, hanya sekedar untuk mengajak menyeru tugas beliau. Tidak beliau mengharapkan upah ganjaran atas apa yang beliau sampaikan. Sampai di situ kemarin dilanjutkan. Atutrakuna. Tutrak itu dibiarkan atau ditinggalkan. Maka maknanya adalah apakah, ini namanya celaan. A itu istifham untuk mencela, sekaligus mengejek dan memperingatkan. Namanya A. Apakah tutrakuna, kalian menganggap, menduga, mengira, menyangka akan dibiarkan kalian itu fima hahuna, pada apa-apa yang kalian lakukan, yang kita perbuat di sini, di negeri kalian ini, aminin, dalam keadaan aman saja. Artinya apa? Jangan sampai kalian menduga, menyangka dalam kebangkangan, kedurhakaan, pengingkaran, penentang kalian sampai berbuat syirik, angkuh dan sombong, menolak untuk diajak kebenaran, kalian akan dibiarkan begitu saja, tidak disapa, tidak ditegur, tidak diberi peringatan, dan juga tidak akan mendapat iqab, balasan dan hukuman. Tidak. Jangan sampai kalian menduga seperti itu. Dalam tafsiran lain dikatakan, apakah kalian akan dibiarkan, ditinggalkan di dunia ini selama-lamanya? Hidup bergelimang dengan kenikmatan, kenyamanan, kesenangan. Lalu kalian menyangka kalian tidak akan mati. Kemudian kalian bangun bangunan yang tinggi menyulang, begitu mahirnya, lalu kalian menyangka kalian akan abadi. Jawapannya juga tidak. Dua pemahaman. Kalau dalam surat Al-Humazah, yahsabuna anna malahu akhladah. Yahsabu, dia mengira, dia menyangka, dia menduga. Malahu, mal, harta bendanya, kekayaannya, termasuk kekuasaannya, jabatannya, pangkatnya, kedudukannya, statusnya. Akhladahu, bisa mengekalkannya, atau dia menganggap itu akan kekal abadi, sehingga dia bikin berbagai macam bangunan yang tinggi menjulang. Barangkali sekarang mirip di Timur Tengah, di Dubai misal, di Qatar, sekarang Arab Saudi. Saya pun tidak pakar Timur Tengah, tapi kira-kira begitulah. Membangun bangunan yang tinggi menjulang, seakan-akan mereka akan menghuni selama-lamanya dan akan abadi seperti itu. Namanya aminin. Amin, orang yang merasa aman, tidak akan mati, atau dalam kebangkangan, keterakaannya akan aman saja daripada azab dan siksa Allah. Janganlah begitu. Ini namanya teguran sekaligus sebagai suatu peringatan dan pengingkaran. Tidak jauh-jauh pula kita memandang sebagian kita juga begitu. Membangun rumah-rumah, gedung-gedung hanya untuk pamer, lalu tidak dihuni. Karena dihuni sekali setahun untuk pulang kampung. Walaupun tidak sama, tapi mirip.
Hanya untuk kebanggaan, untuk pamer. Ada rumah di sana, rumah di sini, gedung sana, gedung di sini. Hanya untuk menyatakan kita ini, orang ini, orang ini, orang ini. Menyangka akan abadi, akan selama-lamanya. Dalam tafsirin di sini, saya lihat di sini. Kalian menduga atazunnuna annakum baquna fi dunya bila mautin. Kalian menyangka, kalian mengira bahwa kalian akan kekal abadi di dunia, tidak akan mati, lalu kalian bangun bangunan seperti itu, seakan kalian akan menempati selama-lamanya. Ini makna at-tutrakuna. Apakah kalian akan ditinggalkan, akan dibiarkan? Fima, fi pada ma, apa yang kalian bikin sekarang, apa yang kalian lakukan sekarang, apa yang kalian perbuat sekarang, wahuna, di bumi kalian ini. Aminin. Itu kalau kita urai satu persatu. Kita ulang. Apakah tutrakuna, akan dibiarkan kalian fima, pada apa yang kalian lakukan, yang kalian perbuat, atau apa yang kalian bangun setinggi-tingginya itu di negeri kalian sendiri. Kalian menyangka kalian akan aman, tidak akan mati-mati. Atau kalian menyangka tidak akan tua-tua lalu tidak mati. Atau mana yang kedua, kalian merasa aman saja. Amintum, dalam surah Al-Mulk. Apakah kalian merasa aman saja daripada yang di langit nanti dia mengirim azab siksa lantaran parangai tingkah laku tindak tanduk kalian, kemudian kalian merasa aman. Ini dalam susunan dosa-dosa besar, salah satu dosa-dosa besar adalah merasa aman daripada azab siksa Allah, padahal sudah melakukan berbagai macam kemaksiatan, dosa-dosa, sudah melakukan berbagai macam kezaliman-kezaliman, lalu mereka merasa aman, tidak akan disentuh. Agak mirip model sekarang lah, walaupun tidak sama, tapi mirip. Al-mu'min ya'malu bi-ta'ati wa huwa mushfiqun wajilun khaifun. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, orang mukmin itu dia melakukan berbagai macam ketaatan demi ketaatan, sementara dia mushfiqun wajilun khaifun, dia tetap takut, cemas, khawatir. Jangan-jangan apa yang mereka lakukan tidak diridai Allah, tidak diterima. Sementara al-fajir, para ahli maksiat, para pedosa, ya'malu bil ma'asi, mereka senantiasa melakukan berbagai macam kemaksiatan, sementara mereka merasa aman. Saya ulang ini. Al-mu'minu ya'malu bit ta'ati, orang mukmin itu dia melakukan, dia mengerjakan berbagai macam ketaatan, amal-amal saleh, kebaikan-kebaikan. Wa huwa musyfiq wajilun khaifun, sementara dia takut, cemas dan khawatir. Jangan-jangan apa yang mereka lakukan tidak diterima, tidak diraih, tidak ditolak oleh Allah. Namanya khauf. Sementara ahli maksiat, al-fajir, para pedosa, ya'malu bil ma'asi, mereka asyik melakukan berbagai macam kemaksiatan, kedurhakaan, kebangkangan, kesombongan, kezaliman dan seterusnya. Wa huwa amin, sementara mereka merasa aman saja, seakan-akan tidak akan disentuh, disapa, ditegur. Disitulah letaknya dia tertipu. Mentang-mentang di loro,
Mentang-mentang angin lai ancak di loro kete. Anu pun iko namanya istidraj. Idza ra'aita Allah yu'til 'abda. Apabila engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba daripada berbagai macam karunia, kenikmatan di dunia ini, ala ma'asi, sementara dia bergelimang dengan berbagai macam maksiat, ketahuilah itu adalah istidraj. Bahasa awaknya, apabila kita mencela ada orang yang rezekinya melimpah, kekayaannya, usahanya makin meningkat, di samping pangkat jabatan status kedudukannya pun terhormat, sementara dia induk angkang daripada berbagai macam kezaliman, kelaliman, kemaksiatan, dan seakan tidak disentuh. Ya alam, ketahuilah itu namanya istidraj, menaikkan untuk mampuan. Istidraj, alif, sin, ta, dal, ra, pakai alif, raj. Istidraj, istidraja. Asal katanya darajah, naik. Darajah itu naik. Naik. Berarti proses menaikkan untuk mampihan. Nah, kalau bahasa kami kete-kete, diayun-ayun jo, lalanginnya bekol, kalau matono maki hampir ke bawah. Mati. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Surat Nun wal Qalam. Kami nanti akan lakukan itu. Kami naikkan mereka, kami agih tarikh mereka, kami loro, kami lepih. Tarago asik-asik menggak di telangi berdapi aja. Tiba angin kencang, putih layang, habis. Nah, orang-orang seperti ini menyangka mereka akan dibiarkan. Itu dia. Ini kata Nabi Saleh, kalian jangan menyangka kalian kan aman-aman saja. Jangan. Ini juga disinggung dalam surat Al-A'raf. Barangkali tahu kita ayat 96 sampai 99 begitu bunyinya. Afa amina ahlul qura. Ayat 96 sampai 99 ya. Kita nukil ayat 97-nya. Afa amina ahlul qura. Maka apakah? Afa amina. Apakah? Fa maka. Amina merasa aman. Kita balik. Maka apakah merasa aman? Asal katanya apakah? Fa maka amina aman. Terjemahnya makanya dulu, maka apakah merasa aman ahlul qura, penduduk satu kampung negeri, satu negara, ayatiyahum, bahwa akan datang kepada mereka ba'suna, siksaan kami di waktu mereka sedang asyik di pagi hari, wahum yalabun, sementara mereka sedang jogging-joggingan, joget-jogetan, bermain-main ke sana ke sini. Dan memang azab itu, sisa itu datang dalam keadaan mereka tidak siap. Makanya azab itu datang di 3 waktu. Tengah malam selagi asyik tidur, wahum naimun, pagi hari ketika duha mereka sedang sibuk berkemas-kemas,
Ada yang bermain-main di hari Minggu, jogging, goes, touring, acara ini, perlombaan ini, hahaha, hihihi, huhuhuhu. Atau tengah hari, saat kailulah, saat istirahat siang. Mereka tidak siap dan mereka tidak menyangka, tiba-tiba datang azab. Itulah yang azab di 3 tempat. Jangan merasa aman. Kalau orang sudah merasa aman, sementara negeri mereka penuh dengan aneka macam kemaksiatan, kesyirikan, kekufuran, ketika itu dia sudah tertipu, terkecoh dia. Sebab Allah kalau ingin mendatangkan siksa dalam berbagai riwayat, dia biarkan orang itu bagai limang dulu. Para mutrafinnya dibiarkan. Nah, kalau bahasa diloro dulu, diberi lalayangkan diloro dulu. Lebih pupuah lagi ya lah. Afaminu makar Allah. Apakah kalian merasa aman dengan tipu daya Allah? Fala ya'manu makar Allah. Orang yang merasa aman daripada bencana siksa Allah itu adalah orang-orang yang merugi. Kira-kira begitu intinya ayat yang kita baca tadi. Surat Asy-Syu'ara ayat ke-146. Dua kesimpulannya. Membangun gedung-gedung, hunian-hunian, istana-istana, rumah-rumahan. Dengan semikian rupa, seakan mereka akan menempati selama-lamanya dan tidak akan mati. Satu. Bukan dilarang membangun, tapi jangan kira kita tidak akan mati. Yang kedua, akan dibiarkan mereka tidak disentuh, tidak disapa, tidak ditegur, dan tidak diberi peringatan dan ancaman, lalu mereka aman. Jawabannya juga tidak. Jangan seperti itu. Kalau kepada kita, jangan kita tiru seperti itu, menganggap kita akan kekal selama-lamanya. Semuanya pasti kita tinggalkan. Wa taraktum ma khawalnakum wara'a zaharim. Kalian akan meninggalkan semuanya di belakang punggung kalian. Boleh kita lihat sebentar surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 94. Bagi siapa yang ingin melihat, boleh silakan, gratis. Halamannya 139, di bawah sekali. Walaqad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum. Ini dia. Benar-benar sungguh jitumuna, kalian akan datang kepada kami sendiri-sendiri, furada. Barangkali kemarin furada ini terkenal dengan haji furada, haji surang-surang. Furada itu memang surang-surang, sendiri-sendiri. Kalian akan datang menghadap kami sendiri-sendiri. Tak pakai pengawal, tak pakai ajudan, tak ada tukang bawa map, tukang bawa khidmato, tukang buka pintu, tukang gambar payung, tak ada. Itu di dunia, itu kepunduang, itu bahasa wa'ilai. Kalian datang ke dunia sendiri-sendiri, maka meninggalkan dunia juga sendiri-sendiri, menghadap Allah juga sendiri-sendiri, furada.
Kama khalaqnakum, sebagaimana kami menciptakan kamu dulu pertama kali juga sendiri-sendiri kamu ke dunia. Tidak ada yang ramai-ramai. Awal amarah, mula-mula pertama kali, wa taraktum, kalian pasti meninggalkan ma khawalnakum. Khawalna, apa yang kata khawalna? Segala yang diberikan kepada kamu. Itu namanya khawal. Khawala. Nah, kami, apa saja yang kami berikan kepada kamu di dunia ini, kalian tinggalkan wara'a, di belakang, tambah pula punggung. Di belakang punggung, umpan kanan. Jadi kalau begitu, siapapun, dia pasti akan meninggalkan apapun yang dibikinnya, dibuatnya, dibangunnya, apapun karyanya di dunia ini. Untuk itu tinggalkanlah karya-karya yang baik, rintisan yang baik, perbuatannya baik, supaya akan terus mengalir pahalanya. Man sanna sunnatan hasanatan, siapa yang melakukan suatu karya, suatu rintisan, terobosan yang baik, maka dia berpahala. Dan juga dia akan terus mendapat aliran pahala selama karyanya, peninggalannya dipakai, dimanfaatkan, dipergunakan orang lain. Kan namanya sunnatan hasanatan. Maka dia mendapat pahalanya, ganjarannya. Tapi celakalah orang yang meninggalkan khawalna, apa yang kami berikan kepada mereka di belakang punggung mereka, tapi peninggalan itu peninggalan yang menyebabkan mereka juga akan terus mendapatkan bahayanya, risikonya, sanksinya, hukumannya. Secara umum, apapun yang Allah anugerahkan kepada kita, baik atau buruk, pasti kita tinggalkan. Taraktum wara'a zuhurikum. Barangkali inilah yang ditegur oleh Nabi Saleh kepada kaumnya, atutrakuna fima hahuna aminin. Ditembaknya juga kita di ayat ini. Kenapa ditembaknya dia kita? Kan bisa jadi kan di antara kita ada yang menganggap bahwa kita akan menghuni selama-lamanya. Namanya akhladah. Begitu cintanya dia kepada hartanya sehingga dia anggap harta itu bisa mengekalkannya hidup. Dan seakan dia bisa kekal hidup. Kita lanjutkan ke penjelasannya. Ayat 147. Fi jannati wa uyud. Disebutkan dalam tafsir bahwa negeri mereka itu memang sangat subur. Sehingga banyak kebun-kebun. Beraneka macam kebun-kebun, namanya fi jannah. Di kebun-kebun. Dan uyun, mata air yang mengalir di mana-mana. Itulah kaum Samud dulu. Makmur. Dan zurwa, zarang, tanaman yang ditanam. Zurwa, tanaman yang kamu tanam. Apapun yang ditanam tumbuh. Itu sumbernya. Tambah pula nakhal. Nakhal adalah korma-korma. Yang tal'uha, yang mayangnya hadim, lembut, renyah bahasa kitanya. Hadim itu sesuatu yang lembut, yang renyah. Karena begitu matang, nikmat dimakan, namanya hadim. Ini kan gambaran nikmat mereka ini. Dan mereka juga profesi ahli. Keahlian mereka dalam memahat, membuat patung-patung, rumah-rumah daripada batu. Wa tanhituna, kalian memahat dari sebagian gunung-gunung cadas. Kalian jadikan gunung-gunung cadas itu di mana kalian pahat menjadi rumah-rumah hunian. Farihin, farihin maknanya dua.
Yang pertama, farih itu maknanya adalah orang yang ahli membuat sesuatu. Profesi dia. Farih namanya. Orang yang sangat pandai, ahli. Kalau bahasa kita kan profesional. Profesional di bidangnya. Dan mereka begitu ahli, begitu lihalnya memahat bukit-bukit cadas, dijadikan rumah hunian dan gedung-gedung hunian serta istana-istana. Banyak sekali, kita ada sampai 600 gedung itu. Wallahu a'lam. Sekarang dapat dilihat di Madain Saleh, di mana sekarang pemerintah Arab Saudi menjadikannya kota wisata sekarang. Dulu Nabi Muhammad lewat di situ cepat, belum menutup wajah, penuh ketakutan. Tak boleh minum airnya, berlama-lama Nabi Muhammad lewat. Jangan boleh lama-lama, kata. Cepat. Nah, sekarang dijadikan tempat huru hara. Kita tidak akan mengupas itu. Madain Saleh, sisa-sisa bangunannya masih bisa dilihat. Bukit batu dipahat jadi rumah, jadi istana, jadi balai-balai pertemuan, menjadi kota. Keahlian mereka. Dan mereka bikin patung-patung dari bukit-bukit cadas. Itu makanya ditantangnya Nabi Saleh. Kalau memang engkau Rasul Saleh, kita ahli membuat patung-patung tapi tidak bisa bergerak, bernyawa. Coba engkau keluar kata itu. Dari batu-batu cadas ini bukan hanya patungnya lagi, tapi adalah onta, sebenarnya onta yang hidup, besar ontanya. Bisa beranak, ada susunya, itu tantangnya. Kalau ya, kami beriman. Karena memang kepandaian mereka adalah tukang pahat. Tidak apa-apa kita pergi sekali ke negeri orang yang memahat-mahat supaya dapat pelajaran pula, betul. Kalau orang ahlinya memang mirip sekali dengan aslinya kan. Itu makanya tukang pahat patung-patung itu berbahaya juga nanti karena ditantang jangan mengasih nyawa. Watanhituna minal jibal, kalian memahat daripada sebagian gunung-gunung, kalian jadikan sebagai buyutan rumah. Farihin, kalian lakukan itu dengan sangat ahli. Farih, ahli, profesi. Yang kedua, mana farih itu adalah angkuh. Angkuh. Orang kalau ada kepintaran, kehebatan, kemampuan, skill, lahirlah keangkuhan, maka terpakai kedua-duanya. Mereka pamer, mereka bangga, mereka ukir, mereka bangun, itu hanyalah untuk keangkuhan, untuk kesombongan, untuk pamer, bukan untuk dipakai, bukan untuk ini, tapi hanyalah untuk menampakkan kehebatan, kepewan, kesombongan, keangkuhan. Kami kaya, kami hebat, kami makmur. Dibikinlah berbagai macam. Ya miriplah di Dubai sana. Namanya bangunan mentinggi menjulang ke langit, ke awan ya, sampai lautan pun ditimbun, dibuat aneka macam hal. Itu semuanya farihin. Bolehkah? Tidak ada larangan, cuma istilahnya itu menjadikan mereka angkuh, sombong, jumawa, seakan-akan itu aminin, mereka bisa jadi aman. Kalau Saleh, kalau negeri Nabi Sulaiman berapa bangunannya? Tapi mereka Nabi Sulaiman ya Rasul, taat, saleh, bersyukur. Yang dicela itu sebagai farin angkuh, sombong, menentang kebenaran, bahkan mengalihkan penyembahan kepada selain Allah. Pesta-pesta, poya-poya, dibangun-bangun untuk poya-poya. Ini dicela, ini yang berbahaya. Tapi kalau untuk membangun silakan, tidak ada larangan. Bukankah peninggalan-peninggalan sesuatu dulu kala kan dibangun itu? Cukuplah Nabi Sulaiman kita contoh. Membangun, disuruhnya setan-setan untuk membangun, jin-jin kan. Lama mati pun Nabi Sulaiman tetap mereka membangun. Karena Nabi Sulaiman masih duduk di kursinya. Duduk je gaib kan. Dalam kisah sahihnya,
Mereka terus bekerja siang malam, jin itu. Terkungkung, terpaksa, takut. Melihat Nabi Sulaiman pun tak mampu mereka. Kerja siang malam. Bikin gedung-gedung, arca-arca, cawan-cawan, istana-istana, asyik kerja. Nabi Sulaiman sudah mati. Tetap di situ. Sampailah tongkat beliau dimakan rayap, patah, baru tersungkur. Baru tahu kita diawasi orang mati selama kerja. Peninggalan kan masih ada. Masalahnya sini adalah farihin. Farihin. Dibangun dengan kepandaian, kepintaran luar biasa, tapi mengakibatkannya angkuh, sombong, bangga, merasa diri kita bangsa yang bagaimana begini. Sekarang kalau kita lihat di Cina sedang pesat membuat terowongan-terowongan, bukit-bukit luar biasa. Oleh sebab itu, fattakullah. Ayat terakhirnya. Fattakullah. Maka bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah, kepada siksanya, ancamannya. Lantaran kalian angkuh, sombong, jumawa, menyembah selain daripada Dia. Bertakwa Allah dengan cara taatilah aturannya, laksanakan perintahnya, hentikan larangannya. Ikuti aku. Kembali kita ulang. Tidak mungkin kita bertakwa, beribadah, taat, patuh kepada Allah kalau kita tidak mengikuti utusannya. Kalau bahasa kitanya, tidak mungkin kita beribadah tanpa mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tiba di salat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Tiba di haji, khudhu manasikakum anni. Ambillah cara manasikmu dariku. Dijelaskan oleh para ulama cara-caranya. Kata Nabi Saleh, kalian bertakwa kepada Allah. Taati Dia, patuhi Dia, laksanakan apa yang diperintah, hentikan larangannya. Takut, waspada, hati-hatilah dengan hukuman siksanya. Kalau kalian tetap seperti ini, dan caranya ikuti aku, karena aku ni utusannya. Ati'uni, pakai ni. Ati'uni, kalian taati aku. Ati' taati, taati, pakai waw. Taati oleh kalian, ni aku ini. Kalau kalian bertakwa kepada Allah tapi kalian tidak mengikuti aku, nak jadi takwa. Nggak mungkin takwa. Bahasa kita, kalau kita ingin beribadah tapi Nabi tidak kita ikuti, tidak jadi dia ibadah. Ditolak. Makanya syarat mutlak ibadah yang terima oleh Allah itu 3. Pelakunya mukmin, ikhlas, amalannya sesuai dengan tuntunan Nabi salam yang namanya ittiba, mengikuti Nabi. Kesimpulan gaji kita pagi hari ini, pertama untuk kita ini, bahwa jangan merasa aman daripada zat yang maha kuasa di langit sana. Padahal negeri kita sudah begini, atau masyarakat kita sudah begini, aneka macam yang mereka lakukan. Kita tidak boleh merasa aman. Teruslah memberi peringatan. Sebab kalau kita selagi peringatan disampaikan, mudah-mudahan diterima. Tapi kalau sudah berhenti mengasih peringatan, tidak ada lagi ampang-ampang, tidak ada pambek lah, tidak ada untuk marem lah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Satu. Yang kedua, kesimpulannya, siapapun dia pasti akan meninggalkan segala sesuatu yang dibikinnya, yang dibuatnya, yang dia bangunnya. Dia tidak akan abadi. Dia tidak akan aman di dunia ini selama-lamanya. Karena satu saat nanti dia akan tua, akan sakit, lalu akan mati. Yang ketiga,
aneka macam kenikmatan, kemakmuran yang Allah berikan di suatu negeri, kalau itu masyarakatnya, penduduknya tidak beriman, membuat mereka angkuh sombong, menentang menolak kebenaran. Mereka bangun semuanya hanyalah untuk pamer, untuk berbangga, bukan untuk mereka huni ke tempat ini, namanya farihin. Tapi kalau semuanya dihuni oleh orang beriman, namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang indah, sementara Tuhan yang Maha Pengampun. Mereka selalu minta ampun kepada Tuhannya atas kelalaian mereka. Terakhir, seruan Nabi sama semuanya, seruan Rasul semuanya sama, adalah mengajak kaumnya masing-masing untuk bertakwa kepada pencipta mereka, menyembahnya, melaksanakan aturannya, dan ada kehidupan lagi setelah kehidupan dunia ini. Semuanya itu tidak akan bisa kita laksanakan kalau kita tidak mengikuti Rasulnya, mentaati Rasulnya. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan pagi hari ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipelihara, dijaga, dilindungi daripada sifat-sifat yang sebagaimana yang telah kita jelaskan di atas. Hendaknya nikmat itu mengantarkan kita kepada syukur. Jangan nikmat menjadi nikmah. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada hilang lenyapnya nikmat. Zawali min ni'matik, hilang lenyapnya nikmatmu tidak ada ganti. Zawal namanya. Wa tahawuli afiatik, berubahnya keselamatan daripada kesengsaraan, kenyamanan daripada huru hara, kesuburan menjadi kegersangan, dan seterusnya. Namanya tahawul. Wa fujati niqmatik, datang tiba-tibanya siksaanmu. Ini takut gitu. Wa fujati, secara konyong-konyong tiba hukumanmu. Wa jami'i sakhatik, kami juga berlindung kepadamu ya Allah dari para perbuatan-perbuatan yang dapat mengantarkan kami kepada kemurkaanmu. 4. Saya ulang doanya. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada hilang lenyapnya nikmat, daripada berubahnya keselamatan kepada kesengsaraan, daripada datang sekonyong-konyong siksa tanpa aba-aba, dan daripada semua perbuatan yang dapat mengantarkan kepada murkamu.